Selamat datang, Anda sedang menyaksikan pembelajaran seni rupa online Villa Merah. Kali ini saya akan membahas tentang eh, persiapan dalam menggambar. Hal yang perlu kita siapkan adalah pensil, kemudian kertas, kemudian peruncing. Peruncing ada berbagai jenis. Salah satunya adalah peruncing yang menggunakan mesin sederhana ini mekanik atau menggunakan bisa juga menggunakan cutter. Karena ada perbedaan yang bisa kita lihat ketika kita menggunakan peruncing seperti ini atau kita menggunakan cutter. Itu akan terlihat perbedaan dari karakteristik garisnya, gitu ya, dimana kita mulai dengan meruncing menggunakan pensil ini, dia akan menghasilkan garis yang tajam, dan ketika kita menggunakan cutter, karena emang permukaan teksturnya dia tidak rata seperti yang digunakan dengan mesin mekanik sederhana ini, kita bisa membentuk karakter garis yang cukup tebal, yang nanti ini fungsinya akan memudahkan kita untuk membuat karakter objek-objek yang akan kita gambar. Kita lihat perbedaannya pada sebuah garis. Itulah perbedaan antara menggunakan pensil dan menggunakan cutter. Keduanya sangat dibutuhkan dan cukup penting dalam membentuk karakteristik pada gambar yang akan kita buat. Keduanya mempunyai kelebihan masing-masing. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana kita memegang pensil. Seperti halnya menulis, kita membuat tulisan itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, maka tangan itu akan menempel pada permukaan kertas. Sedangkan ketika menggambar ada beberapa macam cara memegang pensil. Kadang-kadang kalau untuk membuat garis atau sketsa yang tipis, maka tekanan pensil itu akan tidak terlalu ditekan. Dan posisi tangan mungkin berada di ujung pensil untuk memberikan tekanan yang tidak begitu kuat pada kertas, sehingga kita menghasilkan garis yang tipis. Ketika kita akan menghasilkan garis yang tebal, mungkin kita semakin turun ke bawah di tengah-tengah ini. Ya. Ini ada beberapa contoh garis yang dihasilkan dari berbagai cara memegang pensil. Ketika kita menarik pensil dari permukaan kertas, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan, yaitu pemilihan kertas. Untuk latihan mungkin cukup dengan kertas yang kita gunakan ini kertas BC ya, kertas BC di mana dia kertasnya cukup licin. Tapi untuk banyak jenis kertas yang lain seperti jenis art paper yang dia mempunyai tekstur, itu untuk memperlihatkan karakteristik pensil yang lebih jauh gitu ya. Tapi untuk latihan mungkin cukup kita membutuhkan kertas BC ini gitu ya, yang biasa digunakan untuk menggambar. Ini cukup
enak juga dipakai. Itu ya. Nah, ada beberapa hal selain tadi cara memegang pensil, cara menggunakan pensil ini sendiri ada beberapa hal seperti misalnya jenis garis. Ada beberapa garis yang kebutuhan kita untuk latihan, yaitu garis horizontal, di mana kita berlatih untuk membuat garis lurus tanpa menggunakan penggaris. Itu untuk membiasakan kita supaya tidak terlalu kaku dalam membuat garis ya. Jadi kita bisa mengontrol atau mengendalikan pensil ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di mana kita mendapatkan garis yang tipis, yang tebal, atau yang sangat tebal sekali. Selain itu juga berfungsi dari jenis pensil. Ada pensil 5B, ada 4B, ada 3B atau 2B. Semakin besar label pensil itu, maka akan semakin hitam gambar yang akan kita hasilkan. Dan semakin pekat gitu. Tonnya gitu ya, ton. Jadi cara kita menggunakan pensil atau memegang pensil ada beberapa cara, itu sesuai dengan kenyamanan kita atau seiring seringnya kita menggunakan pensil maka kita akan memahami berbagai jenis atau karakteristik garis yang bisa kita hasilkan, seperti ada garis lurus, horizontal atau garis lurus vertikal, garis yang tajam atau garis yang struk yang bertekstur. Nah, ini dinamakan struk garis gitu ya. Jadi kita menggunakan pensilnya tidur seperti ini. Ini seperti halnya tadi yang pensil yang kita gunakan, yang kita raut dengan cutter, ini akan menghasilkan jenis garis yang berbeda pula. Ya. Dimana nanti garis-garis ini akan kita pakai di gambar-gambar seperti arsir dan tekstur dari objek-objek yang akan kita gambar. Maka sesering mungkin kita harus melakukan atau mengenal pensil ini gitu ya, dengan membuat beberapa coretan atau garis. Ada garis yang putus-putus, berulang-ulang. Ini akan membentuk karakteristik dari objek benda yang kemudian nantinya gitu. Terus kemudian tekstur seperti ini atau seperti ini atau zigzag, ada garis zigzag, ada garis gelombang. Ada garis putus-putus, bahkan ada titik-titik. Nah, kita harus lebih banyak mengenal sejauh mana pensil ini bisa kita gunakan, sejauh mana pensil ini akan bisa menghasilkan tekstur. Jadi kita harus banyak juga bereksperimen dalam memegang pensil atau dalam menggaris, membuat tekstur, sebelum kita lebih jauh mengenal tekstur-tekstur benda yang ada di sekitar kita. Ya seperti ini. Atau ada yang gelombang. Ada ketebalan garis yang kita harapkan lebih tebal teksturnya. Ada yang lebih ringan. Seperti itu. Mungkin kalian di rumah bisa mencoba beberapa eksperimen dalam menciptakan beberapa karakteristik dalam menggaris atau karakteristik dalam membuat tekstur dengan menggunakan pensil.
Selamat mencoba.